Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh ya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nisa dari Prodi PGMI 4. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak MHD Saleh MPD yang telah membimbing saya dan teman-teman dalam mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum di tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau SD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang format analisis yang nantinya saya akan bahas. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi di kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu ada solusi yang menjelaskan tentang teori pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang menjadi jalan keluar dari masalah kurikulum di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang membahas dengan sederhana poin-poin masalah kurikulum yang ada di latar belakang masalah dan kemudian dijawab dengan solusi yang ada di bagian solusi sehingga didapatkan hasil. Ya baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah, yaitu akhir-akhir ini berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan mulai dari work from home bahkan study from home. Pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir di Indonesia telah merugikan banyak sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan permasalahan yang paling serius yang dialami oleh seluruh negara yang terdampak COVID-19. Seluruh negara mencari solusi terbaik untuk pendidikan di negaranya agar tetap berjalan efektif, termasuk negara di Indonesia. Indonesia selama ini menggunakan kurikulum 2013 yang mengedepankan bukan hanya pengetahuan tetapi juga karakter, nilai religius, nilai sosial, dan keterampilan yang dimiliki siswa. Namun, selama adanya COVID-19 ini, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah melalui daring dan luring. Permasalahannya di sini adalah, apakah kurikulum 2013 masih efektif digunakan di masa pandemi ini, atau bahkan sebaliknya? Ya baik, di sini saya akan mencoba untuk mengangkat topik analisis tentang permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum tingkat MI atau SD. Sebelum saya menjelaskan di bagian solusi, saya ingin memaparkan sedikit apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum menurut saya adalah kumpulan rencana, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai terbaru oleh para pengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran akhir. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Solusinya adalah, permasalahan yang telah saya jabarkan sebelumnya adalah masalah yang paling sering saya ajukan dalam setiap seminar mengenai pembelajaran online. Di dalam kurikulum 2013, menilai siswa dari berbagai aspek diantaranya yaitu ada pengetahuan, keterampilan, nilai religius, nilai sosial. Nah, pada saat pandemi seperti sekarang ini, hanya poin pengetahuan saja yang bisa dilakukan dalam pembelajaran dari rumah, dan itu pun hanya sekitar 30% saja siswa. Selebihnya, 70% lagi adalah bantuan dari orang tua. Peran guru di sini terkesan tidak ada, karena peran guru di sini hanya memberikan materi dan tugas tanpa ada pengawasan yang efisien terhadap siswa. Pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Di antaranya yaitu, yang pertama ada melakukan penilaian bersifat objektif. Guru memberikan materi melalui media pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, Kemendikbud dan Kemenak membuat website khusus untuk mempermudah siswa dan guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, guru tidak harus memiliki target bahwa kurikulum harus tercapai. Yang keempat, tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi rumahnya masing-masing. Yang kelima, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Yang keenam, para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah. Akan tetapi, penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak. Solusi yang diberikan pemerintah cukup meringankan dan mempermudah tenaga pendidik atau guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, menurut saya aspek penilaian keterampilan pada kurikulum 2013 tidak bisa dikembangkan pada masa pandemi seperti saat ini. Ini yang membuat saya
menjawab kurikulum 2013 tidak berjalan efektif digunakan di masa pandemi COVID-19. Selain solusi pemerintah seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, ada beberapa hal yang boleh menjadi pertimbangan lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran daring membutuhkan kompetensi tenaga pendidik atau guru dalam pemberian materi, entah itu melalui video, PowerPoint, dan lain-lainnya. Pemerintah harus menyediakan wadah untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik atau guru secara gratis, seperti pelatihan mengedit video ataupun yang lainnya. Yang kedua, sistem penilaian diserahkan kepada guru tanpa perlu ada ujian akhir yang diselenggarakan pemerintah pusat ataupun daerah. Yang ketiga, rapot yang diberikan kepada siswa bukanlah berisi nilai-nilai pengetahuan, tapi berupa laporan bagaimana siswa mengatasi permasalahan-permasalahan yang diberikan guru selama pandemi ini. Dari penjelasan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum 2013 tidak bisa efektif digunakan di masa pandemi COVID-19. Sebaiknya siswa diberikan tugas-tugas pengetahuan yang bersifat objektif sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar, dan para tenaga pendidik harus menyediakan raport yang berisi laporan kegiatan yang dilakukan selama pandemi dan bagaimana cara mereka menyelesaikan solusinya. Bukan hanya nilai-nilai pengetahuan saja, sehingga pendidik di masa pandemi ini dapat diatasi apalagi perkara kuota internet yang membuat para orang tua dilema. Dengan solusi tersebut diharapkan dapat meringankan beban guru dan para orang tua. Sekian dari saya, semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and keep healthy. Tetap di rumah aja. Dadah.